Terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke ya, hari ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, hari ini kita akan mereview dulu ya tentang black box testing. Lalu seperti apa dia kriterianya, tahapannya, dan sampai menyusun ke dokumentasinya ya. Coba saya tanya ke Rehan ya dan Elmuru ya. Black box testing ini apa sebenarnya? Rehan, Elmuru? Kayak metode pengujian bukan sih, Pak? Ya, bagus. Metode pengujian. Ya, suatu metode pengujian fungsionalitasnya perangkat lunak gitu, Pak. Ya. Ya, salah satu metode untuk menguji perangkat lunak. Nah, sebentar ini ada informasi. Nah, di sini yang akan kita presentasikan, oke, bagaimana cara kita berinteraksi dengan suatu sistem ya melalui aplikasi ya, dan khususnya pada form isian ya. Ketika kita membahas form isian, maka akan kita kenali jenis inputan dan bagaimana outputnya itu ya. Jadi fundamental pertama kita ya. Nah, yang kita secara general juga yang akan kita pelajari jenis inputan ini apa saja ya. Ada inputan yang valid, ada yang tidak valid ya. Lalu untuk jenis output, ada output yang sesuai yang diharapkan ya. Antara yang diharapkan dengan yang aktualnya itu sesuai ya. Atau mungkin tidak sesuai ya. Itu yang secara sederhana. Jadi inputannya ada yang valid dan tidak valid. Lalu untuk outputnya pun sesuai dan tidak sesuai ya, sama valid atau tidak valid. Nah, jenis inputan ini dia tidak hanya pengetahuan dan pemahaman kita ya, tapi kita harus bisa juga menjelaskan secara rinci detail sehingga semua orang yang menggunakan aplikasi pertama kita dia memahami ya, oh inputannya harus seperti ini gitu ya. Oke. Kalau kita coba dengan inputan yang tidak sebenarnya, misalkan harusnya dia telepon diisi dengan karakter alfabet, maka jelas tidak bisa. Nah, oke, itu ya. Nah, kalau kita punya salah satu form, misalkan form registrasi atau mungkin form submit ya, atau mungkin aksi yang lain, di sana ada beberapa field ya. Ada isian untuk user ID, password ya, ada usernya sebagai siapa, activity, additional keterangan tambahan ya, telah membaca dan setuju mungkin ya. Nah, atau mungkin tambahkan email, nomor handphone dan lain sebagainya itu kita harus satu persatu dulu ya. Nah, di user ID kita tahu menurut siapa sekarang? Ahmad Muzakir ya. Di user ID ini kira-kira inputnya apa yang bisa kita beri ya agar sistemnya berinteraksi dengan sistem dan benar itu ya. Kira-kira apa jenis inputannya menurut Ahmad Muzakir? Coba. Kayak apa ya, Pak? Nickname bukan, Pak? Boleh ya. Nah, di sini ya kalau kita sebagai pernah mempelajari user experience, kita beri tambahan ya user ID-nya dia karakter apa saja gitu ya. Nah, kalau sudah diberikan karakter jangan lupa juga yang kedua, oke, poin kedua adalah panjang karakternya sampai kapan maksimalnya. Oke. Paham ya? Itu ya. Jadi user ID yang pertama adalah ada karakter ya. Karakternya pun diperjelas apakah kombinasi dari alfabet ya, alfabetnya apakah uppercase atau lowercase ya,
ya, kombinasi alfabet dan numerik, ya. Numeriknya pun diperjelas lagi apakah integer ya atau discrete atau mungkin bisa melibatkan real ya atau continue pecahan. Oke. Lalu karakter tambahan ya, misalkan regular expression. Boleh nggak menyertakan dolar ya, asteris, terus apa tanda pagar ya, hashtag, tanda seru ya, spasi bisa nggak? Nah itu harus kita perjelas ya. Karena itulah nanti teman-teman ketika pernah saya yakin tugasnya sudah minimal mereview aplikasi yang akan kalian coba untuk uji ya, minimal ada registrasinya ya, ada register, ada login ya, atau mungkin hal lainnya ya, atau pemesanan misalkan ya. Kalau untuk yang e-commerce, untuk yang registrasi atau mungkin formnya mirip seperti ini user ID-nya, maka langkah pertama kita kenali dulu ya, apa jenis inputnya ya. Satu tadi ya, karakter dia. Oke. Karakternya bagaimana ya? Bolehkah uppercase semua? Atau mungkin lowercase semua? Atau kombinasi uppercase lowercase? Atau kombinasi ya alfabet, numerik, dan regex ya, regular expression. Nah itu ya harus kita beri. Yang kedua, panjangnya berapa? Panjang maksimal karakter ya. Nanti teman-teman cara mengisikannya di sini dia ada punya tabel, ini tabelnya di sini ya, namanya tabel. Nanti teman-teman bikin, kalau tidak bikin bisa mengakses Open Library ya di bagian bab 4 ya, tentang buku-buku karya akhir ya atau skripsi atau proyek akhir yang kakak tingkat susun ya di program studi diploma sistem informasi ya. Gitu. Nanti bisa cek tuh. Yang pertama di sini adalah test case-nya ya, test case. Oke. Lalu yang di sampingnya yang kedua ada test case jenis input. Oke. Yang ketiga ada expected ya, hasil yang diharapkan, namanya bahasa Inggrisnya expected result ya. Oke. Expected result. Nah, teman-teman paham ya, masih ngikutinnya ya? Cek. Masih ngikutin atau masih tidur siang? Gak ada yang jawab? Pak. Ngikutin, Pak. Buah mahasiswa yang ngikutin, seakan-akan tidur semua nih. Masih ngikutin, Pak. Alhamdulillah. Actual result ya. Nah, actual result. Oke. Actual result. Lalu setelah actual result, hasil yang sebenarnya ya. Di sini dia statusnya ya, atau mungkin keterangan ya. Keterangan ya, apakah dia sama, sesuai atau tidak sesuai ya. Pertama misalkannya di sini ya. Yang pertama di sini mengisi ya user test case-nya adalah mengosongkan ya, mengosongkan semua form ya, dan dilanjutkan menekan tombol submit. Oke. Itu yang pertama ya. Lalu jenis inputnya di sini dia karakternya adalah kosong ya, nggak ada ya. Nah, hasil yang diharapkan dia sistem atau mungkin aplikasi ya akan merespon dengan menampilkan pesan pemberitahuan bahwa user pengguna diminta mengisi seluruh
form. Nah, kayak gini ya. Oke. Aktual resultnya apa? Ketika kita tekan tombol submit ya, apa aktual resultnya? Maka tampilkan lagi ya. Kalau yang ini sesuai antara expected dan aktual sama, maka kita sampaikan di sini dia keterangannya valid. Ya. Oke. Yang kedua misalkan ya. Yang kedua adalah mengisi beberapa form dan dilanjutkan menekan submit, tombol submit. Oke. Nah, di sini karakternya banyak nih dia ya. Karakter misalkan yang pertama, oke. Karakternya adalah uppercase A sampai Z ditambah dengan lowercase A sampai Z ya. Oke, bagaimana nih ya user ID-nya ya? Yang pertama, setelah itu expect result-nya dia masih sama. Nah, pemberitahuan muncul pesan error ya atau mungkin apa ya, kalian harus tulis seperti itu ya. Nah, ini pun kita sama tulis misalkan ini adalah valid ya. Yang ketiga misalnya mengisi beberapa atau sebagian form ya, bagian form, okay. Dan dilanjutkan menekan submit. Nah, ini ya. Pak, kan masih sama Pak, apakah boleh nggak usah ditulis? Hanya cukup di bagian karakternya saja? Boleh, silahkan ya, bisa seperti itu ya. Karakternya sekarang ini adalah digabung uppercase sampai ini Z. Lalu ada A, lowercase sampai Z, lalu juga disambung oleh numerik ya 0 sampai 9 ya. Dan udah satu dulu seperti ini ya. Nanti ada yang regex juga ya. Oke, seperti ini. Bagaimana hasilnya dia? Hasilnya masih sama ya. Kita beri seperti ini dia. Valid ya seperti itu. Nah, berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya teman-teman ya. Karakternya kita tidak menggunakan alfabet sama numerik, menggunakan regex ya. Regular expression. Nah, gini ya. Misalkan ya, apa saja ya? Ampersand ya atau mungkin melibatkan dolar, hashtag ya atau plus atau ini ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, di sini dia nanti akan memunculkan pesan di sini dia. Sistem akan merespon dengan menampilkan pesan pemberitahuan bahwa user hanya boleh mengisi selain karakter khusus ya, regular expression ya. Oke, seperti ini ya, ini sama juga. Lalu keterangannya valid ya. Lalu ada lagi yang berikutnya adalah ini baru satu form ya. Nah, teman-teman diminta berapa form atau semuanya ya yang berkaitan dengan aplikasi yang diunduh di Play Store? Satu atau dua atau tiga atau semuanya? Halo? Halo? Kalau itu belum dikasih tahu Pak, soalnya kemarin hanya suruh milih aplikasi. Jadi belum. Kalau untuk nama aplikasinya sudah ada ya, sudah kalian fixkan dengan Pak Pramuko ya? Belum juga Pak, baru diisi aja. Soalnya Pak Pramukonya lagi sakit. Masih ngisi form gitu Pak? Baru ngisi form, belum dipastikan iya atau enggaknya Pak. Alangkah baiknya di minggu ini kalian sudah mulai ibaratnya menjelajahi aplikasinya ya, misalkan
daftarnya ya, terus loginnya, terus setelah login ada aktivasi, baru jelajah ya, misalkan ke fitur A, B, C, D, dan lain sebagainya ya. Nah, terutama untuk black box testing, kita fokusnya pada yang ada formnya ya. Pak Barja, bagaimana jika kita ingin ke interaksinya, misalkan dari halaman fitur A ke fitur B ya, itu nanti dulu ya, kita fokus ke black box yang ada formnya. Kenapa? Ya, misalkan mesin pencariannya ya, isikan kata kuncinya atau filteringnya itu juga bisa ya. Kenapa seperti itu? Karena kita agar mengetahui ya, membiasakan ya, mengetahui dan akan punya bekal untuk nanti membuat aplikasi sendiri ya. Saya yakin juga misalkan Gandhi atau mungkin beberapa teman yang lain akan bertanya, Pak Barja, bagaimana kita tahu ya expected result dan actual resultnya? Kita kan bukan developernya, itu ya pertanyaan utama ya, benar nggak? Kalian gimana nih, mau diberhenti sekarang nih perkuliahannya? Saya coba responsif ya. Kalian sudah sampai materi apa gitu loh? Black box testing gimana ya? Kalau nggak ngerti langsung Pak nanya gitu ya. Oke, ada yang mau menanggapi dulu? Tamara mungkin mau menanggapi? Friska? Ya Pak, soalnya yang black box ini belum dibahas sama sekali Pak, jadinya kami juga belum mengerti. Nah, gini ya, black box testing ini, kalau yang infonya dari Pak Pramukonya, belum mengerti bagaimana ini ya, apa namanya, cara menyusunnya ke dalam tabel ya, tabel hasil pengujian ya. Berarti asumsi saya, black box testingnya secara konsep sudah ya, sudah pernah disinggung lah seperti itu ya. Coba kita bahas tentang black box dulu ya. Nah gini ya. Fontnya sorry. Fontnya black box testing. Nah ini ya. Kalau slide-nya saya yakin ada juga yang menyinggung hal seperti ini ya. Karena apa? Saya juga yang menyusun slide-nya gitu ya. Untuk white box testing juga banyak contoh-contoh ya, sampai ada 12 contoh ya, dari soal pembahasan sampai ke basis testing. Sudah itu ya? Mudah ya untuk yang kajian 2 ya? Ya. Bagaimana? Oke ya. Black box testing di sini dia. Oke. Ini salah satu metode untuk menguji ya perangkat lunak ya. Oke, memvalidasi pada apanya? Oke, validasi terutama memfokuskan pada jenis input yang akan diisikan pada form di aplikasi ya, serta mengevaluasi jenis luaran atau output ya yang dihasilkan oleh sistem, dan output yang didefinisikan ya sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini dia black box testing. Oke. Jadi fokus pada isiannya ya, jenis inputannya. Oke. Nah, tahapan melakukan black box testing diantaranya, pertama kita pahami tentang aplikasi, yang kedua pelajari ya use case system ya, yang ketiga
interaksi sistem. Nah, yang keempat ya, oke, pilih input di tiap form ya. Yang kelima, oke, susun atau tulis ya, tuliskan hasil eksekusi setelah, ini maksudnya outputnya ya, output nah ini ya, output setelah apa, poin 4 ini ya, poin D dikerjakan ya. Nah seperti ini. Ini tahapannya dia ya, testing. Misalkan nanti aplikasi Facebook ya sama ya, ada registernya, ada loginnya, ada kirim pesan, ada memposting ya, ada menjawab apa atau memberikan komentar, bisa seperti itu. Itu dia jenis-jenis inputan ya. Kalau di beberapa media sosial aplikasi tersebut, misalkan ada kata-kata yang tidak memiliki arti atau semantik atau mungkin tidak pas ya, misalkan ada kata-kata tidak etis gitu ya, maka tidak akan dipublikasikan secara umum ya, tapi masuk sebagai notif ke pemilik akunnya, memberitahukan bahwa ada akun ABCDE yang mengirim komentar seperti ini kayak gitu ya. Itu bagus ya. Nah ini dia black box testing seperti ini ya. Kenapa harus diuji ya? Karena kadang beberapa aplikasi kalau kita bangun menggunakan pemrograman tertentu ya, yang masih levelnya kurang reliable dan kurang secure. Dan teman-teman saya yakin pernah menghadiri perkuliahan umum oleh Pak Solekan. Benar ya Tamara ya? Benar, Pak. Nah, itu kalau kita tidak menyesuaikan ya dengan teknologi yang saat ini ya, bukannya teknologinya makin maju, bukan, itu ada reliable, lebih handal, lebih tangguh ya, lebih robustness ya, dan lebih secure, lebih aman ya. Kenapa? Karena beberapa fitur, misalkan di form login, kalau kita isikan dengan perintah instruksi di SQL atau pemrograman, ada operator misalnya adalah 2 sama dengan 2 ya, atau mungkin 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, atau mungkin yang lainnya lah, 1 lebih kecil dari 5 ya, misalkan seperti itu ketika kita submit ya, bisa mengakibatkan fatal error atau mungkin crash ya, atau mungkin sistemnya, aplikasinya akan halt, akan terminate, bisa seperti itu dia ya. Atau mungkin teman-teman yang suka metadata hasil parsing ya di suatu pemrograman web, maka akan memaksa untuk memunculkan halaman webnya itu secara source code gitu. Kenapa Pak emangnya kalau source code-nya terlihat Pak? Ya. Bukan masalah kenapanya, itu bisa ditelusuri, bisa nanti akan disketsa bahwa database-nya seperti ini yang dibangun dia ya. Berarti kita bisa menyertakan nanti kalau sudah bisa masuk ke sistemnya, kita bisa menyertakan satu entitas baru, padahal itu dia entitasnya adalah tambahan dari pihak yang tidak berwajib, yang tidak memiliki otoritas gitu. Oke. Dan teman-teman buat aplikasi ini tidak hanya buat diri sendiri. Misalkan nanti ada beberapa, misalkan Friska bikin perusahaan website ya, mengudara, ya sudah bisa di hosting. Itu kan banyak pangkalan data di situ. Ada data akun pemiliknya ya, ada mungkin nomor mobile phone-nya, ada data rekeningnya mungkin ya, atau mungkin informasi konfidensial lainnya gitu ya. Itu bahaya. Nah, karena itulah kita harus mempelajari ya, bagaimana sih cara validasi perangkat lunak. Gampang gitu ya, lupa password pun nanti tinggal kita kirim nomor handphone, nanti akan muncul nomor OTP, masukin, bisa reset. Nah, kita tidak di teknis seperti itu ya, tapi mencegah agar user-user yang memiliki niat tidak baik, nah bisa kita cegah gitu ya. Karena itu kita mempelajari black box testing ya. Misalkan tadi ada username, user ID. User ini bisa diisikan dengan jenis inputnya apa saja. Oke. Bisa diisikan dengan jenis inputannya karakter. Karakternya karakter apa saja.
Apakah alfabet, numerik, atau regular expression? Dan berapa ya panjang maksimal karakternya gitu. Apakah boleh menyertakan spasi? Nah, itu ya. Lalu alfabetnya di sini, alfabet apakah uppercase, lowercase, atau mungkin tidak boleh berulang gitu ya. Misalkan namanya adalah Tamara. Oh, kalau sudah ada huruf A nggak bisa, berarti Tam, A-nya tuh diganti ya. Diganti mungkin karakter yang lain setelahnya B, R, C gitu ya, misalkan seperti itu. Apakah seperti itu gitu ya? Nah, atau mungkin uppercase semuanya ya, huruf kapital semuanya. Atau mungkin boleh nggak diawali dengan angka misalnya. 1, 2, 3, Tamara. Boleh nggak? Atau kita awali dengan tanda plus. Ya. Plus 1, Tamara. Atau mungkin plus Friska gitu. Bisa nggak seperti itu? Nah itu jadi perhatian khusus di ranah kita tentang black box testing ya. Seperti itu ya. Nah, numeriknya bagaimana numerik? Oke, nah numerik umum sama numerik ini angka ya, bilangan. Silakan isikan nomor handphone Anda. Misalkan saya tanya ke Friska. Udah tinggal isi aja Pak gitu ya. Misalkan di sini ada suatu apa? Ada kolom misalkan yang harus diisi ya. Warna merah misalnya ya. Dan di kolom ya, warnanya merah misalnya ya. Nah, di kolom password nih ya, saya ganti misalkan nomor telepon. Bagaimana mengisikan nomor handphone? Pak Barja, kata si Friska, semuanya tahu Pak nomor handphone yang pasti angka. Oke, angka. 1,7 angka bukan? Angka. Bisa nggak? Nggak bisa. Min 500.000 angka gitu ya. 2 triliun angka bisa nggak dijadikan nomor handphonenya? Berarti kan ada kriterianya gitu ya. Oke, paham ya? Sudah klik kita ya? Paham nggak? Paham. Alhamdulillah ya. Paham, Pak. Nah, di sini ya. Paham, Pak. Kalau untuk misalkan tadi nomor telepon tadi berarti dia satu, karakternya berupa numerik. Yang kedua, ya, akan kita cek lagi, yang kedua akan kita uji. Kalau kita isikan dia dengan alfabet, maka akan muncul notif error ya. Yang kedua, kalau kita isikan dengan angka bilangan bulat atau discrete atau integer, ya, tapi yang bernilai negatif tidak bisa ya. Yang ketiga, kita isikan bilangan integer positif. Oke. Tapi hanya 2 digit. Berapa nomor teleponnya kamu, Ismawati? 12 gitu. Bukan nggak mungkin ya. Mungkin saja angkanya 2 digit, tapi itu di suatu gedung kantor ya. Saya mau nelpon ke ruangannya Via. Oh iya bisa, ini 12 mencet aja. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita registrasi di suatu aplikasi, ya, nah, biasanya nggak mungkin 2 digit. 3 digit Pak, bisa 3 digit. Tapi mungkin PLN ya, atau mungkin kantor polisi ya, atau mungkin instansi pemerintah lainnya. Oke, jadi pastikan untuk nomor telepon pun meskipun bilangan dia integernya positif dan benar, tapi ada rentannya minimal berapa digit. Nomor teleponnya CDMA Pak, berarti sekitar 8 digit ya. 6 digit lah, 6 digit sampai maksimal 15 digit, begitu ya. Jadi nanti misalkan dia ngisinya sampai digitnya banyak gitu ya, satu tembok nggak selesai, misalkan panjangnya 100 meter, ya nggak bisa dia ya. Yang keempat, harus kita uji juga, diisikan angka Pak Kerja, iya, angkanya apa? Bilangan pecahan, nggak bisa. Berapa notesannya kamu, Uden? 7, atau 700,12345 ya, misalkan itu. Nggak bisa seperti itu ya. Paham ya? Oke, yang kelima kita kosongkan ya, kosongkan form teleponnya. Sama juga akan muncul pesan kesalahan ya. Jadi dari satu form saja itu banyak ya. Misalkan tadi nomor handphone ya. Masih ingat ya? Pertama apa tadi? Kita isikan dengan alfabet ya. Mau di alfabetnya lowercase, uppercase, atau mungkin regex, jelas tidak bisa ya. Yang kedua, kita isikan dengan nomor telepon negatif. Meskipun angka, tapi negatif tidak bisa ya. Yang ketiga, kita isikan
dengan nomor teleponnya adalah bilangan integer discrete ya, positif, tapi melebihi dari batas sewajarnya. Misalkan sampai 200 digit nomor teleponnya. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Kecuali misalkan nomor teleponnya ada, misalkan punya handphonenya ada 100, bisa jadi ya. Tapi kan ini satu nomor telepon maksimal. Saya yakin nggak lebih dari 15 digit ya, 14 digit atau minimal 6 digit. Oke. Yang keempat ya, nah, kita akan coba untuk menguji ketika kita isikan aplikasi tersebut dengan nomor handphone berisi angka apa tadi? Angkanya adalah pecahan ya, misalkan 5,2 bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Yang kelima, kita akan kosongkan ya. Kita akan kosongkan form teleponnya, lalu kita tekan submit atau mungkin simpan ya, atau mungkin register. Bisa nggak dia? Akan muncul pesan salah juga ya. Jadi dari satu form saja sudah muncul ada sekian kombinasi yang akan kita berikan pada sistem ya. Yang keenam Pak Barja, yang keenam kita isikan dengan benar ya. Misalkan nomor handphonenya berapa? 081234567899. Bisa seperti itu ya. Itu baru benar dia. Ya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan lagi, misalkan si Tamara mengatakan, Pak Barja, kalau misalkan saya pernah melihat di aplikasi yang lain diawali dengan angka plus 62 atau mungkin plus 31 atau plus 33 dan yang lain. Nah, itu berarti kita melihat dari kondisi negaranya di mana dia. Kalau sudah seperti itu, maka biasanya tidak mengisi secara ngetik ya 0123, tapi dia milih ya. Kamu negaramu mana? Indonesia, maka plus 62. Malaysia plus sekian, Singapura plus sekian ya. Kenapa kalau ngisi kemungkinan akan keliru ya. Nah, baru nanti nomor berikutnya dia kita akan ngetik ya nomor berikutnya. Nolnya apa? Nggak usah ditulis, nggak usah ya. Kalau misalkan ada yang menulis nol, maka akan diabaikan nanti ya, seperti itu. Jadi ada minimal untuk form telepon ya, nomor telepon yang harus diisikan minimal ada 6 pengujian. Oke? Setuju semua? Paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kalau paham, coba kalau untuk jenis inputan pada username ya. Username, coba kita ingat lagi ya. Yang pertama adalah harus kita uji ya, kita tulis ya di test case-nya ya. Test case-nya kita uji, lalu jenis inputannya. Nah, itu satu persatu ya. Karakternya apa saja? Karakter kosong ya untuk username, lalu karakter alfabet uppercase dan lowercase. Yang ketiga, karakter uppercase disambung dengan atau dikombinasikan dengan numerik atau regular expression ya. Yang keempat, karakter alfabet tapi melebihi batas maksimal panjang dari karakter username ya. Yang keenam, mengosongkan username tersebut. Oke. Itu username, password, satu lagi email. Nah, ada yang tahu email bagaimana cara untuk menguji email ya? Silahkan, Rahma, Supriyani, dan Rafli, silahkan. Kalau untuk form isian email, jenis inputannya apa saja yang harus kita lakukan pengujian? Silahkan. Siapa duluan? Oke, Rahma atau Rafli? Karakter A sampai Z, Pak. Karakter A sampai Z. Terus Apanya? 0 sampai 9. Nah, terus? Terus ada tambahan add sama titik nanti, Pak. Oke, bagus ya. Nah, bagus ya. Coba kita lebih ini lagi ya. Untuk membuat alamat di surel kita sebut dengan nama alias ya. Nah, ada nama aliasnya, baru add gitu ya. Nah,
apa nama servernya gitu ya. Baru domainnya ya. Misalkan servernya di yahoo.com. Nah, oke. Atau .co.id ya. Atau mungkin roughly at apa? Berapa kamu? D3SI4302.net misalkan bisa seperti itu ya. Nah, kita coba fokus sama nama aliasnya dulu paling depan ya. Kita nulis, boleh nggak nulis roughlycute@gmail? Boleh ya, roughlycute ya. Yang nggak boleh adalah diawali dengan karakter numerik. 123 roughly@gmail.com. Nggak bisa ya. Underscore apa 29 roughly nggak bisa ya, atau mungkin plus roughly 123. Nah, tanda plus pun di depan nggak bisa dia ya. Oke, ataupun dikosongkan justru ya, karakter kosong atau mungkin hanya satu misalkan underscore, dia nggak bisa, itu nama alias di depannya. Sementara untuk yang DNS-nya, domainnya dia misalkan roughly harun ya @gmail@yahoo.com. Nah, itu juga bisa ketika didapati lebih dari satu karakter @-nya. Ya. Paham? Nah, ini untuk validasi seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang telah memulai pemrograman web ya, saya yakin sudah mempelajari apa saja jenis-jenis validasinya ya. Oke, tidak hanya karakternya dikosongkan ya. Yang kedua apa lagi nih? Kalau untuk email ini lebih banyak ya email ya. Tidak boleh diawali dengan angka, @-nya harus 1 ya. Terus nama domainnya harus terdaftar ya. .com ya, atau mungkin .uk ya, atau .id, .go.id bisa ya. barjasanjaya@telu.ac.id bisa juga ya seperti itu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya untuk email seperti itu ya. Harus satu persatu kita uraikan karakternya apa saja. Oke, ada uppercase nih kapital, ada huruf kecil lowercase, terus numerik pun kita perjelas. Numeriknya nih discrete, bilangan integer ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 11 dan seterusnya. Atau mungkin karakter numerik yang real ya, atau bilangan floating, double ya, pecahan. Ya, 1,7 ya, akar 5 misalkan ya, 10,9 ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin dikosongkan ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu ya sebelum kita lanjut. Ini ya, black box testing ya. Tabelnya ada yang mau bertanya tentang tabel? Ini sebenarnya kalau kita lengkapi lagi tabelnya di sini ada foto screenshot ya. Ini loh tampilannya, kesalahannya ya muncul screenshot dia. Nanti teman-teman tidak hanya menuliskan tabel hasil pengujian ya, tapi juga yang harus diisikan nanti adalah, oke, ini kalau mau dicatat silakan ya, sebaiknya dicatat. Yang harus nanti teman-teman tulis ya, oke, misalkan aplikasinya Riana apa nama aplikasi yang nanti akan dibuat, aplikasinya apa? Female Daily, Pak. Email? Female Daily. Oh, daily gitu ya? Female, Pak. Daily bukan. Contoh ya, biar nggak salah ya. Kan seperti ini ya. Nah, maka di dokumen Word ya, susun di dokumen MS Word ya. Nah, gini ya. Ya, susun. Yang kedua, oke, lakukan ya screenshot, oke, pada beberapa form atau fitur ya, fitur yang ada di
yang ada di aplikasi ya. Yang ketiga, oke, beri penjelasan singkat tentang aplikasinya. Tentang aplikasi. Oke. Yang keempat, tulis semua hasil pengujian ya, black box testing ya, pada tiap fitur. Nah, gini ya. Untuk yang kelima, kumpulkan. Nah, kumpulkannya nih saya nggak paham di mana, cuma saya minta tolong akomodir siapa ya? Siapa yang biasanya mengakomodir? Friska ya, Friska. Oke, Friska, kamu nanti buatkan Google Drive ya. Nah, nanti kamu semua dokumen Word-nya itu kamu susun ya, simpan di kamu. Nanti hasil URL-nya bisa kamu berikan ke Pak Pramuko dan ke saya, begitu ya. Nah, untuk waktunya biasanya Pak Pramuko sudah menginformasikan kapan, seminggu atau hari Jumat misalnya, atau kapan? Minggu depan, Pak. Minggu depan Agustus. Kapan minggu depan? Pokoknya minggu ke-15 atau ke-16 gitu. Seingat saya. Sekarang kalian pertemuan ke berapa? Baru 14 ya? Iya kayaknya, Pak. 14 ya? Oke, oke. Nah, caranya seperti itu ya. Kumpulkan di Google Drive, minta tolong ke Friska. Oke, nanti tinggal siapa Friska akomodir kirim ke Pak Pramuko misalkan. Nanti teman-teman jangan kalau bisa hari Jumat kata Friska atau mungkin hari Minggu ya. Jangan hari Minggu malamnya ya, khawatir Fris ini saya lagi mati listrik nih. Atau mungkin Friska saya token habis misalkan ya. Fris saya kuota paket habis. Khawatir seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari sekarang susun ya, saya dapat nih satu tabel ya. Terus besoknya hari berikutnya susun lagi, dapat poin 1 dan 2 sudah selesai ya, misalkan screenshotnya ya. Oke, yang hari berikutnya beri penjelasan singkat, jadi dicicil gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengerjakan tapi ragu ya, misalkan boleh nggak Pak Barja, saya ingin konsultasikan seperti ini benar nggak gitu ya. Oke, boleh silahkan ya, tidak masalah ya. Oke, begitu ya. Ini contoh ya seperti ini. Ini sekali lagi tabel-tabelnya banyak ya, tabel-tabelnya. Bahkan lebih lengkap lagi sebelum tabel di sini, teman-teman akan memberikan informasi ya. Oke, satu misalkan pengujian pada form registrasi ya. Terus yang bawahnya adalah siapa user yang akan menggunakan ya, misalkan namanya adalah calon user baru ya. Yang kedua, apa lagi tadi? Yang kedua memberikan informasi ya, nama fiturnya apa gitu ya, misalkan email daily sign up gitu ya. Baru ya, tabel titik 1 ya. Pengujian pada form sign up ya. Nah, tabelnya dibuat minimal ada 5 kolom ya, seperti itu. Pak Barja boleh nggak 6 kolom? 6 kolomnya tuh satu yang paling depan untuk nomor, misalkan nomor 1, 2, 3 boleh, silahkan ya, lebih rapi ya. Untuk tata tulisnya Pak Barja, sebaiknya saran saya bisa menggunakan font size-nya itu yang normal 12 ya. Lalu font style-nya itu misalkan Calibri atau mungkin Times New Roman ya, atau Arial ya, seperti itu ya. Tata kanan kirinya, spasinya nanti diatur biar rapi, oke? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk format nama pengumpulannya itu apa ya, Pak? Kalau nama filenya sudah ya. Sorry, maksudnya untuk filenya nggak ada masalah ya isinya ya.
Sebaiknya nanti untuk Pak di dalamnya pun kasih tulisan ya. Namanya siapa, NIM-nya siapa, kelasnya siapa, kelasnya mana, lalu nama aplikasinya apa gitu ya. Oke, kalaupun mau dikasih nomor telepon boleh, lalu alamat email boleh, silahkan identitas sekalian ya. Khawatir misalkan Pak Pram ingin menghubungi sewaktu-waktu ke siapa gitu ya. Nah, lalu ini ya, contoh yang berikutnya, misalkan kita akan mengisikan pada, ini yang penting lagi nih. Yang penting lagi ini. Bagaimana misalkan usernya Pak? Ini kan radio button ya, atau mungkin have read and agree. Nah, ini berarti harus dipilih salah satu ya. Untuk nulisnya bagaimana test case-nya? Sama dia ya. Test case-nya mengisikan user ya. Atau mengisikan form have read and agree gitu ya. Terus jenis inputnya apa? Tidak diisi sama sekali. Yang kedua, memilih salah satu. Yang ketiga, memilih dua-duanya. Bisa nggak? Kalau memilih dua-duanya tidak bisa, ya sudah. Berarti hanya 2 kriteria ya. Apalagi misalkan jenis kelamin ya. Jangan sampai ketika diisikan female bisa, lalu ditulis di checklist lagi male ya. Nah, itu bingung gitu ya. Apalagi nanti form isiannya ada lebih dari 2 ya. Ada male, female, ada satu lagi ya. Saya nggak tahu itu apa ya. Nah, ini juga untuk bekal buat teman-teman semua saat nanti membuat produk ya, proyek akhir ya, berupa aplikasi dan penjelasannya ya, dan dokumentasinya. Oke. Silakan, ini masih ada waktu banyak ya. Kalau mau ingin ada yang ditanyakan, karena penting nih ya buat nanti di semester akhir. Oke, ini yang hadir 16 ya. Ini saya disampaikan ke Pak Pramuko aja nih. Yang hadir kemana aja nih? Yang lain kemana nih? Yang lain? Oke, Ahmad Muzakir masih online? Masih, Pak. Alia Khairani? Elmuru? Friska hadir ya? Gandhi? Ada, Pak. Ismawati? Pak. Jelsa? Hadir, Pak. Rahma? Rehan? Riana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sastri? Hadir, Pak. Tamara ya, Uden hadir. Ini yang hadir tapi nggak merespon nih, ada banyak nih, ada Alia ya. Terus barusan Rahma Saya hadir, Pak. hadir. Terus sama siapa tadi nih? Rehan ya. Rehan hadir ya. Ada, Pak. Tadi bilang hadir, Pak. Nah, ini yang nggak hadir gimana nih? Maaf Pak, saya hadir. Tadi lagi dipanggil Pak. Iya, saya manggil kamu. Iya Pak, maksudnya dipanggil Ibu. Oh, Jadi nggak kedengeran, iya. Ini yang hadir hanya 14 ya. Padahal ada berapa nih kamu, Tamara, teman-teman? Ini banyak, tunggu saya cek ya. Di Alpro ya, apa ya mata terakhir tuh? Probabilitas statistik apa? Prostat ya. Ya. Ya 33 ya, 33. Nah, ini oke, mata kuliah untuk PPL seperti ini memang terlihat mudah ya. Tapi teman-teman harus banyak belajar ya, banyak membaca terutama, dan banyak berdiskusikan ya. Bukan berarti saya lebih tahu, enggak. Oke. Teman-teman pun misalkan ingin diskusi dengan saya, silahkan ya, nggak apa-apa. Punya wacana ingin membuat aplikasi ini, Pak, silahkan ya. Tukangcukuronline.com tuh belum ada tuh, mungkin Gandhi nanti bisa tuh ya. Itu bagus tuh ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Bagaimana tukang cukur ini di masa pandemi ya sangat bermanfaat, berguna. Tidak perlu keluar,
Justru mereka nanti akan memperkerjakan karyawannya datang keliling ya. Oh, yang mau dicukur ibu-ibu berarti lengkap ya, sampai pengering atau mungkin apa. Yang mau dicukur anak-anak, bawa peralatan anak ayah, ada mungkin mainan biar dia nggak bergerak banyak gitu ya. Itu bisa diusung ya, dibuat. Oke ya, kembali lagi untuk form-form yang ada di contoh ya yang saya share, teman-teman sudah paham ya kira-kira nanti mau ngapain gitu ya. Tabelnya sudah ada contohnya tabelnya. Tuh contoh tabelnya itu masih banyak kelanjutannya ya. Ya, masih banyak. Oke. Silakan ya, masih ada waktu 60 menit lagi ya. Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, eh, saya minta tolong teman-teman silakan dari 1 jam berikutnya ini untuk memfikskan dulu ya. Caranya adalah apa? Caranya tulis, ada grupnya nggak sih ini? Atau di Profstat aja ya grupnya ya. Tulis di grup Profstat. Misalkan Friska Andalusia, nama aplikasinya apa ya? Sekarang ya, kalau sudah apa diambil ya, maka Elmuru ya dan lain sebagainya nggak bisa ya. Itu saya duluan itu ya. Yang penting tulis dulu saja ya. Ini nama aplikasinya apa ya? Nama mahasiswanya misalkan Friska Andalusia. Yang kedua nama aplikasinya apa yang akan dilakukan uji black box testing ya, seperti itu. Tempel ya. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Nah, setelah dilakukan seperti itu, teman-teman, saran saya bisa menyicil ya, entah mungkin screenshot duluan ya. Oke, khawatir besoknya nggak ada paket ya, misalnya. Atau mungkin listrik padam ya. Ternyata listrik padamnya 2-3 hari, makin lama gitu ya. Oke, jangan sampai mengatakan, Pak Wajah, ini gimana nih? Saya belum mengerjakan karena listrik padam. Nanti akan saya jawab ya. Terus saya harus bilang wow gitu ya. Oke. Jadi itu kita akomodir dari saat ini ya, dari sekarang teman-teman pergunakan dengan sebaik mungkin agar apa, mungkin ada yang terlewat belum sempat ditanyakan ya, bisa menjadi bekal nanti ya di semester berikutnya. Oke, itu ya. Nanti akan saya juga kasih tugas teman-teman ya, ini akan saya share di YouTube ya. Nanti teman-teman saya minta tolong untuk menuliskan pertanyaan ya. Saya yakin ada sih sebenarnya pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu karena kebingungan ya. Bingung artinya sedang mempelajari, wajar ya. Artinya saya sedang hidup ya. Kalau nggak bingung berarti tanda tanya gitu ya. Oke. Oke, ini sepertinya jam 2:30 akan ada apa mata kuliah yang lain ya. Tapi tolong ya, Friska bisa diingatkan di grup probabilitas untuk segera apa menuliskan nama-namanya ya. Baik, Pak, siap. Siapa duluan deh yang nulis ya? Siapa duluan? Tinggal dilanjutin 1, terus 2 berikutnya siapa ya? Kayak gitu. Di list kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tunggu nanti pertanyaannya. Setelah ini akan saya unggah ya di YouTube. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Oh, Mi, enak banget nih nasinya, Mi. Enak banget nasinya. Enak banget nasinya. Kalau berulang-ulang. Anak edit-edit. YouTube dulu, YouTube dulu. Kasih tulisan bebek spesial. Spesial bebek gitu ya, Bi. Bebek bakar atau goreng gitu ya. Yep. Bebek panggang, jangan bakar, bebek panggang.